البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 32, membahas hadis yang ketiga tentang keutamaan Al-Quran. Qala al-muallifu wafaqahullah, al-hadisus salis al-Qur'anu khairul kalam. Hadis yang ketiga, Al-Quran adalah ucapan yang terbaik. Qala al-imamu Muslimun rahimahullah fi sahihih, wa haddatsani Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab ibn Abdul Majid an Ja'far bin Muhammad an Abi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Hadis Jabir, dan ini termasuk hadis yang sangat terkenal di kalangan Ahlus Sunnah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab ihmarrat ainah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, kedua mata beliau memerah, wa ala sautuh, dan suara beliau meninggi. Ini sedang khutbah. Wastadda ghadabuh, dan kemarahan beliau itu mengeras, yaitu besar, sangat marah dalam situasi khutbah. Nah, sebagian juru dakwah menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya ketika sedang ceramah, sedang mengajar dengan suara sangat keras dan marah, dan ini keliru dalam masalah khutbah. Sementara kalau sekedar mengajar, Rasulullah tidak mencontohkan setiap kali mengajar atau berceramah itu marah-marah. Dulu salah dalam penerapannya ketika di Indonesia. Sebagian dai yang dulu-dulu ya keras sampai murid-murid pun ketakutan, macam dimarah-marah, padahal sekedar mengajar biasa. Kasihan kalau orang awam dengar, padahal yang jauh lebih lunak dari dia saja, orang awam ketika mendengar ceramah mengatakan, ini kenapa ceramahnya marah-marah terus, padahal tak sampai marah. Gimana kalau dengar yang pertama tadi? Wah, ini mungkin orang sudah lari, itu betul-betul seakan-akan semuanya dimarah-marah, dan ini tak betul. Rasulullah mencontohkan lain, antara ceramah dengan khutbah itu lain. Kalau khutbah memang apa? Rasulullah mencontohkan dengan keras dan marah biar orang tak mengantuk dan seterusnya. Sementara kalau ceramah dan daras sesuai dengan keadaan. Hatta ka'annahu munziru jaish, sehingga seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan kepada tentara. Jelas tentara diperingatkan dengan keras, bukan dengan cara lembut halus. Tentara. Yaqul sabbahakum wa masakum. Nabi bersabda kepada mereka, kalian akan didatangi di waktu pagi dan di waktu petang, yaitu diperintahkan untuk senantiasa waspada. Wa yaqul, Nabi bersabda, bu'istu ana wasa'ata kahatain. Saya diutuskan dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Wa yaqrunu baina usbu'aiha as-sababata wal wusta. Tertulis demikian, usbu'aiha. Kalau yang lain usbu'aihi, yaitu kedua jari beliau. Mungkin ha di sini kembali ke yad, yaitu jari tangan. Beliau menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya betul-betul tidak ada yaitu apa? Jaraknya sudah sangat dekat dibandingkan dengan umur dunia ini. Jaraknya sudah sangat dekat. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Inilah sisi pendalilannya. Maka sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitabullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang dibuat-buat. Bukan sekedar buruk, tapi paling buruk kata Nabi. Bukan kita yang menuduh seperti itu, tapi Nabi yang menetapkan. Wa kullu bid'atin dhalalah,
dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Summa yaqul, kemudian Nabi bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsih. Aku adalah orang yang paling layak untuk setiap mukmin dari dirinya sendiri. Lebih layak untuk diutamakan daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli. Barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Barang siapa wafat dan meninggalkan harta. Assalamualaikum marhaban. Wa man taraka dainan aw daya'a fa ilayya wa alai. Barang siapa meninggalkan hutang atau dayaan, yaitu apa? Sesuatu barang yang hilang. Daya terkadang artinya barang yang hilang. Maka hendaknya ahli warisnya datang kepadaku. Ini darus loh. Yaitu bukan ahli waris, boleh jadi adalah para debt kolektornya, yaitu minta bantuan kepada pemerintah untuk membayarkan hutang tadi. Mungkin ahli warisnya juga memohon kepada pemerintah untuk membantu. Wa alayya, dan itu adalah tanggung jawabku. Pemerintah memang bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya. Afwan. Tiga puluh. Baris berapa? Terakhir. Apa ni? Wa'alayya sampai wa'alayya. 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 Nak masuk nota kaki ke sini. Ini 27. Atas ni. Kita masih di muka surat 32 itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke catatan kakinya. Qala al-mu'allif wafaqahullah, al-Qur'anu khairul kalam fi jami'i wujuhil khairiyah. Al-Qur'an adalah ucapan yang terbaik di seluruh sisi kebaikan. Ini termasuk keutamaan Qur'an. Qala al-allamatul Munawi rahimahullah tentang hadis, fa inna asdaqa wa fi riwayatin badalahu khair, ay khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur, dalam riwayat yang lain, ucapan yang paling baik adalah kitabullah. Iqtibasun min qaulihi ta'ala. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan ucapan yang terbaik berupa sebuah kitab yang saling serupa keindahannya dan kualitinya. Ini mutasyabiha, saling tasyabuh, saling mirip. Fahuwa li'ijazihi wa ifhamih. Maka Al-Quran itu karena mukjizatnya, karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman, mastamala alaihi min akhbaril umam, yang dia kandungi, yang berupa berita dari berbagai umat, wal ahkam, dan hukum-hukum. Sebagian orang Kristen dan Yahudi mengatakan Quran itu hanya sekedar meniru isi Taurat dan Injil. Berita-berita yang ada itu meniru, katanya. Maka dibantah oleh para ulama, banyak berita dalam Taurat dan Injil yang tidak diceritakan, justru dalam Quran itu ada. Perincian tentang Uzair, perincian tentang Musa, perincian tentang Dawud, perincian juga tentang Isa, dan juga berita yang justru dalam Taurat dan Injil tidak ada, yaitu tentang orang-orang Ahqaf, yaitu yang didakwahi oleh Nabi Dawud, tak ada dalam Taurat dan Injil. Dan beberapa cerita yang ternyata terbukti dari peninggalan purbakala, terbukti mereka itu memang pernah ada. Demikian pula cerita Babilonia secara mendalam dalam Taurat dan Injil tak ditemukan, justru dalam Quran ditemukan, dan seterusnya. Wal ahkam juga mengandungi hukum-hukum, wal mawa'id, dan nasihat-nasihat dan petuah, wa manfaatil khalq, manfaat untuk para makhluk, wa tanasubil alfaz, kesesuaian lafaz-lafaznya, wa tanasuqiha, dan urut-urutannya, yaitu apa? Untaian yang indah, fit takhayyur, dari sisi pilihan,
wal isobah dan ketepatan, wa tajadzubi nazmihi wa ta'alifih dan tarik menariknya nazm, yaitu susunannya, saling tarik menarik. Kalau kita sudah selesai di akhir suatu surat, kita akan tertarik untuk masuk ke surat berikutnya, dan ternyata ada keterkaitan antara apa surat yang ini dengan surat yang itu, sebagaimana disingkapkan rahasianya oleh Burhanuddin Al-Biqai rahimahullah. Fi wa ta'alifih dan pengaturannya, fil ijaz dari sisi mukjizat, wa tabkid dan dari sisi membungkam lawan. Banyak berita-berita yang dalam kitab terdahulu tak ada, bahkan di umat-umat yaitu para ahli kitab tak tahu, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan bintang yang mengetuk. Sampai sekian ratus tahun para pakar, baik itu Galileo Galilei ataupun siapa saja itu yang tokoh-tokoh itu, Alexander da Vinci, ternyata tak tahu tentang adanya bintang yang mengetuk. Sampai di masa sekarang ternyata dibuktikan oleh sebagian peneliti betul-betul ada bintang yang mengeluarkan gelombang yang menghasilkan ketukan. Bagaimana di zaman Nabi Muhammad itu sudah diberitakan, betul-betul ini akan membungkam lawan. Berita-berita yang sangat aneh tapi terbukti kebenarannya. Ahsana hadis, ini semua adalah ucapan yang terbaik, menunjukkan Quran adalah ucapan yang terbaik. Selesai dari Faidul Qadir. Wa qala al-allamatu Ali Al-Qari rahimahullah tentang hadis ini, fa inna khairal hadis, maka sesungguhnya ucapan yang terbaik ma yutahaddatsu bihi wa yutakallam, sesuatu yang diucapkan dan dibicarakan. Yang terbaik adalah itu. Fal fa, huruf fa inna, kenapa muncul fa di situ? Lima fi imma min makna syarat, karena di dalam ini imma salah, yang betul amma ya. Amma ba'du. Baik. Bukan imma tapi amma. Ada makna syarat, dan ini dibahas oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam Syarah Qatrin Nada beliau, pembahasannya itu. Baik, kalau tak salah jika Al-Ash'ari di dalam kitab yang setelahnya, setelah Qatrin Nada membahas itu, bagus. Ini amma bukan imma. Baik. Kemudian berarti maknanya apa? Yaitu amma ba'du fa inna, maknanya apa? Mahma yakun min syai'in ba'da ma dzukir fa inna khairal hadis. Jadi itulah takdirnya. Jadi sebenarnya kalimatnya panjang, diringkas menjadi amma ba'du fa inna. Yaitu sesuatu apapun yang terjadi setelah apa yang disebutkan di dalam muqaddimah, maka sesungguhnya ucapan yang terbaik dan sebagainya. Al-kalam, hadis artinya kalam, ucapan. Kitabullah, yang terbaik adalah kitabullah. Kenapa? Kata Ali Al-Qari, listimalihi ala ma tamayyaza bih, karena Al-Quran itu mencakupi perkara yang dengan itu dia menjadi istimewa. Apa itu? Min daqaiqi ulumil fasahati wal balaghah, berupa kedalaman ilmu-ilmu kefasihan dan balaghah, ilmu sastra yang sangat indah. Kenapa mengatakan ajuzun akim? Takdirnya ana ajuzun akim. Apa hikmahnya? Mubtada'nya dihapus, diceritakan itu. Nah, itu bagian dari balaghah yang indah. Di dalam tafsir disebutkan. Wastamala alaihi min bayani kulli syai'. Dan Al-Quran juga mencakupi penjelasan tentang segala sesuatu, tasrihan au talwiha, secara terang-terangan ataupun secara isyarat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu kitab ini sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Mimma yuhtaju ilaih, yang memang diperlukan. Kalau tak diperlukan, ya Al-Quran tak menjelaskan bagaimana cara menang dalam poker. Tak perlu itu tak diperlukan. Bagaimana membuat khamr yang hebat, itu tak diperlukan. Min amri dini wa dunya wal uqba,
berupa urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Kal ulumil i'tiqadiyah, seperti ilmu-ilmu akidah, wal a'mali syar'iyyah, dan amalan-amalan yang disyariatkan. Semua yang diperlukan sudah ada di sini. Tak perlu kita letih-letih membuat bid'ah. Ajaran sudah lengkap, tak perlu letih. Yang jelas dilaksanakan, yang belum jelas maka dipertanyakan. Jangan membuat tambahan sendiri. Wal akhlaqil bahiyah, dan akhlak yang indah. Bahiyah yaitu mengagumkan. Wal ahwalis saniyah, dan keadaan-keadaan yang bagus. Wa ghairiha, dan yang selain itu. Wa qad warada fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Telah datang pembahasan ucapan bahwasanya firman Allah, ucapan Allah dibandingkan seluruh ucapan seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Wa fihi isyaratun wadihah, kata Ali Al-Qari, di dalamnya ada isyarat yang jelas ila anna kalam Allah Ta'ala ghairu makhluk, bahwasanya firman Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Muhammad Al-Qari Iran. Ali Al-Qari Mesir. Iya, Mullah Ali Al-Qari Mesir. Sesama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Baik, selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa fil hadisi aidan dalilun ala anna khaira turuqiddin huwa tariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga ada dalil bahwasanya jalan agama yang terbaik adalah jalan beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin ada yang lebih baik daripada cara beribadah beliau. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, wa inna afdala, dalam lafaz yang lain, wa fi riwayah wa inna khairal hadiyi hadiyu Muhammad bi fathil ha wa sukunid dal fihi ma. Afwan. Semua. Ingat kena si ke? Sebab kena demam. Semua berkahak. Paling hujan. Dia kena makan minyak. Makan busuk garam, makan lemon. Ada. Makan buah minyak. Kita tambah sedikit. Ahsanut turuq, yaitu al-hadiyu artinya jalan. Berarti khairul hadiyi yaitu jalan yang terbaik. Tariqatuh yaitu jalannya Nabi. Yaitu apa? Jalan beragama. Wasamtuh, gaya beliau. Wasiratuh yaitu jalan kehidupan beliau, sejarah beliau. Min hada hadiyuh, maksudnya apa ini berarti? Hada hadiyuh yaitu menempuh jalannya. Wasara bisirotih, ataukah ini man ya? Yaitu man hada hadiyah, barang siapa mengikuti jalan beliau. Wasara bisirotih, dan berjalan dengan perjalanan hidup beliau. Wajaro ala tariqatih, dan yaitu sama ya, jaro berlayar atau berjalan atau berlari. Jaro yajri, berlari di atas metode beliau. Yuqal fulan hasunal hadi, fulan itu jalannya bagus. At-tariqatu wal madhab, yaitu metode dan madhabnya. Selesai dari Faidul Qadir. Ilahuna wallahu a'lam.